لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kita pilih tema yang aktual, yaitu tema berkaitan dengan pertambangan. Jadi tema yang sedang seru dan bahkan dalam prosesnya Muhammadiyah ketika memutuskan itu panjang sekali. Jadi tidak serta-merta kemudian memutuskan iya begitu, tapi prosesnya panjang. Dan proses itu dilakukan tidak saja terkait dengan tarjihnya, meskipun yang dikeluarkan sebagai fatwa oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah itu juga dijadikan sebagai salah satu landasan, tetapi juga Muhammadiyah itu membentuk satu ruang-ruang diskusi, klaster-klaster diskusi, yang diskusinya itu melibatkan orang-orang yang bidangnya di ekonomi, di pertambangan, dan juga bidang-bidang lain yang terkait, sampai kemudian melibatkan juga LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah. Kenapa melibatkan banyak klaster, banyak lembaga, banyak media di Muhammadiyah sendiri? Karena mempertimbangkan satu hal itu harus kolektif, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, maka Muhammadiyah merasa perlu kemudian meminta majelis-majelis terkait, lembaga-lembaga terkait yang ada di Muhammadiyah itu untuk memberikan masukan, sehingga kemudian nanti keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara akademis, secara agama, dan juga dampak-dampak yang kira-kira nanti secara politik itu dan juga secara sosial ekonomi menimpa atau berdampak kepada Muhammadiyah. Nah, baik, kita mulai aja ya, fatwa tarjih Muhammadiyah. Ini ada pernyataan mendasar begini. Al-aslu fi syai'i lil ibahah illa hunaka dalil an tahrimihi. Ada juga nanti dalil lain yang terkait dengan khususnya tambang, nanti ada di pernyataan di kaidah usul fikih, misalnya al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalil an tahrimihi. Ada yang begitu juga. Tapi yang terkait dengan asal muasal dalil usul fikihnya seperti ini, bahwa asal muasal segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Tidak ada sesuatu itu tiba-tiba langsung dilarang gitu, nggak ada. Karena yang biasa melakukan itu justru Bani Israel. Sesuatu sudah dihalalkan oleh Allah, diharamkan. Yang sebaliknya, yang diharamkan dihalalkan gitu. Terus pokoknya kebalik-balik nih Bani Israel itu, sampai terjadi sekarang ini gitu. Yang kata dunia semuanya mengkutuk, nggak boleh ngebom, nggak boleh melakukan genocide, mereka mengatakan sebaliknya, bahwa mereka warga Palestina, khususnya warga Gaza lah yang katanya melakukan terorisme. Terus pokoknya kebalik-balik. Nah, karena itu di dalam Islam yang dalil kaidah ini kemudian diambil, diekstrak dari Al-Quran dan As-Sunnah, muncullah dalil ini. Al-aslu fi syai'i lil ibahah illa hunaka dalil an tahrimihi. Bahwa asal muasal segala sesuatu itu adalah kebolehan, boleh gitu. Illa hunaka dalil an tahrimihi, kecuali ada dalil yang jelas yang melarangnya. Kalau enggak ada dalil yang jelas, nah itu masih bisa diperdebatkan, terutama tentang bagaimana proses istimbat atas dalil, bagaimana cara kita menyimpulkan satu dalil, itu bisa kita jadikan hujjah, dijadikan argumentasi untuk menyatakan sebuah hal itu menjadi haram atau makruh atau apa begitu. Nah, baik, karena itu asal muasal hukum pengelolaan tambang adalah mubah.
Panjenengan cek dimanapun, di Quran, di Sunnah, namanya mengelola bumi itu nggak ada larangannya, bahkan justru anjuran. Pengelolaan tambang itu justru dianjurkan. Pengelolaan bumi yang diantaranya di situ adalah pengelolaan tambang itu justru dianjurkan. Nah, karena itu nanti di Fatwa Tarjih itu disebutkan item-itemnya. Nah, karena itu kemudian keputusan organisasi, ini pernyataan mendasar yang mungkin perlu kita jadikan semacam testimoni, bahwa keputusan organisasi dalam hierarki kepemimpinan di Muhammadiyah itu wajib ditaati, apalagi sudah meliputkan pelibatan secara luas, baik unsur pembantu pimpinan dalam hal ini majelis dan lembaga terkait, dan di konsolidasi nasional yang dilakukan tanggal 28 Juli lalu, nah itu sudah melibatkan pimpinan wilayah yang terkait. Jadi secara keorganisasian itu sudah lengkap begitu. Nah, karena itu kemudian wajib ditaati keputusan organisasi itu dengan prinsip satu komando dan kolektif kolegial. Satu komando itu maksudnya mulai dari atas sampai ranting, mulai dari pusat sampai ranting harus satu komando. Karena apa? Karena kita kolektif kolegial. Secara kolektif kita sudah memutuskan berdasarkan musyawarah mufakat, kita sudah menetapkan, nah itulah hasilnya begitu. Nah, memang kemarin itu lagi viral juga setelah 2 atau 3 hari setelah keputusan itu tiba-tiba di Tenggeralek muncul pernyataan. Nah, 2 malam atau semalam setelahnya kami di PWM dikonsolidasi juga oleh PWM melakukan rapat Zoom langsung melibatkan seluruh PDM, dan ternyata klarifikasi dari PDM Trenggalek adalah itu aspirasi yang sebenarnya bukan dalam dan untuk maksud menolak secara langsung keputusan PP Muhammadiyah sebagai hasil konsolidasi nasional itu. Tetapi di Trenggalek itu ada kasus khusus. Apa kasus khususnya? Di sana ada penambangan emas yang kalau itu dilanjutkan maka akan berdampak buruk tidak sekedar bagi warga Muhammadiyah tetapi warga Trenggalek secara keseluruhan. Pertama, misalnya tingkat kesuburan tanah akan terganggu, padahal Trenggalek juga termasuk wilayah agraris yang menghasilkan hasil bumi pertanian. Kemudian yang kedua, nanti Trenggalek itu akan banyak longsor dan bisa jadi Trenggalek akan punah gitu katanya kalau dilanjutkan. Ini informasinya. Karena itu kemudian mereka menyampaikan aspirasi khusus Trenggalek itu bagaimana sikapnya gitu. Nah, sebenarnya kemudian kita jelaskan, kalau kita acu keputusan PP Muhammadiyah dan juga nanti Fatwa Tarjih itu clear sebenarnya, termasuk aspirasi dan apa yang disampaikan oleh warga Trenggalek itu tidak ada masalah. Apa tidak ada masalahnya? Itu kan bersyarat, keputusannya bersyarat. PP Muhammadiyah satu itu dalam keputusannya adalah ingin mengatakan bahwa penerimaan atas izin usaha pertambangan itu dilakukan penerimaannya jika dan hanya jika nanti pengelolaan tambang itu berkeadilan, pengelolaan tambang itu tidak menimbulkan mudarat, dan pengelolaan tambang itu ramah lingkungan. Nah, pertanyaannya, apa iya nanti pertambangan itu bisa amanah seperti itu? Nah, dalam kasus Trenggalek poin ini menjadi penting. Jika memang khusus dalam kasus Trenggalek, maka seperti itu perlu diberlakukan poin yang ketiga, keempat gitu. Bukan seluruh poin tentang penerimaan izin usaha pertambangan. Jadi melihat keputusan itu tidak langsung
generalisasi, tetapi kita perlu menempatkan poin tentang keputusannya itu pada satu konteks tertentu. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, kita sebagaimana ketahui bersama, regulasi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah sekarang itu khususnya untuk ormas keagamaan diatur dalam PP nomor 25 tahun 2024. Yang PP ini mengubah PP sebelumnya yang tahun 96 tahun 2021 tentang pengelolaan tambang. Dan lalu peraturan Presiden nomor 76 tahun 2024 yang kemudian memberikan konsesi regulasi tentang perizinan untuk pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan. Jadi secara ini payung hukumnya saja, payung hukumnya. Nah, kemudian hasil konsolidasi nasional PP Muhammadiyah bersama PWM se-Indonesia, bersama PWM se-Indonesia pada tanggal 28 Juli 2024 memutuskan 3 poin penting ini. Yang pertama adalah menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah. Nah, ini tentu saja kemudian menjadi kontroversial karena sebelumnya seolah-olah Muhammadiyah itu menolak. Tetapi pernyataan resmi sebenarnya bukan menolak. Pernyataan resminya adalah PP Muhammadiyah tentang pemberian izin tambang atas ormas keagamaan masih mengkaji dari berbagai macam aspek yang nanti akan dijadikan sebagai landasan untuk memutuskan apa keputusan Muhammadiyah terkait izin tambang untuk ormas ini. Nah, jadi di aspek penerimaannya itu kemudian panjang sekali. Dan saya tahu sendiri, tahunya itu karena mengikuti prosesnya. Saya ikut di grup WA PP Muhammadiyah, saya ikut. Dan di situ ramai sekali. Bahkan di antara pimpinan itu beda pendapat juga iya gitu. Perbedaannya tajam sekali. Ada yang menerima dengan alasan ini, ada yang menolak dengan alasan ini. Dan tetapi baik yang menerima ataupun yang menolak dalam proses diskusi itu bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan bisnis. Karena kalau di Muhammadiyah keputusan tentang sesuatu itu bukan untuk kepentingan pribadi. Keputusan tentang sesuatu yang menyangkut organisasi di Muhammadiyah itu pasti hasil keputusan bersama. Dan keputusannya itu bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi keputusannya adalah berdasarkan hasil diskusi yang panjang. Dan itu untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan lainnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga kadang-kadang begini, ada simpatisan. Nah, ini mungkin karena ketidakmengertian terhadap bagaimana proses keputusan di Muhammadiyah itu dilakukan. Misalnya ada simpatisan di sebuah wilayah, di sebuah provinsi. Saya tertarik dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah selalu rasional. Muhammadiyah itu dalam melakukan dan menerbitkan satu keputusan itu mesti dikaji gitu. Tetapi kami kecewa dengan keputusan tentang tambang ini. Sebulan yang lalu saya itu berniat untuk mewakafkan tanah keluarga kepada Muhammadiyah. Akibat keputusan tambang ini nggak jadi gitu. Nggak jadi mau mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah. Bagi kami ya tidak masalah pilihan untuk mewakafkan kepada Muhammadiyah atau tidak, apalagi kemudian dikait-kaitkan dengan tambang. Jadi kalau orang mau mewakafkan, mau melakukan kebaikan melalui Muhammadiyah, tidak bersyarat. Karena Muhammadiyah itu kalau kita baca sejarahnya, bagaimana proses Muhammadiyah, relasinya dengan pemerintah, relasinya dengan ormas lain,
relasinya dalam membangun keputusan-keputusan, memutuskan fatwa-fatwa, memutuskan keputusan-keputusan organisasi, itu semuanya dilakukan dengan jernih. Maka kalau orang sebenarnya mempelajari Muhammadiyah dengan baik, bukan dengan hawa nafsu, maka mereka akan semakin cinta kepada Muhammadiyah. Nah, jadi dalam kasus simpatisan-simpatisan itu yang kecewa karena Muhammadiyah menerima izin usaha tambang, sampai kemudian ada nuwun sewu yang membedakan itu antara Muhammadiyah dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang, katanya begitu. Jadi banyak meme-meme seperti itu. Bahkan ada yang menyinggung lil-lil itu kan, dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil, katanya gitu. Nah itu banyak meme-meme seperti itulah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui setiap keputusan di Muhammadiyah itu diputuskan dengan sangat-sangat hati-hati dan serius. Nah kemudian yang berikutnya, kedua, penerimaan izin usaha pertambangan itu didasarkan usulan tentang pengelolaan tambang yang harus ramah lingkungan dan tidak membawa mudarat. Nah poin kedua ini yang bisa masuk untuk urusan Trenggalek. Jadi urusan Trenggalek itu bukan kemudian digeneralisir terkait dengan penerimaannya, tetapi boleh dikaitkan dengan poin kedua ini, bahwa kalaupun menerima itu tidak membawa dampak mudarat dan juga kemudian ramah lingkungan. Karena terkait dengan lingkungan dan juga mudarat ini kan tidak hanya orang per orang, tidak hanya organisasi per organisasi, tidak hanya keuntungan ekonomi, tetapi menyangkut kemanusiaan yang lebih luas, keadilan yang lebih luas. Nah karena itu poin kedua ini menjadi penting, tidak sekedar retorika, tetapi ini menjadi penting. Bahkan Prof. Haidar Nasir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam pernyataan resminya ketika diwawancara media setelah konsolidasi nasional ini mengatakan, kalau dalam prosesnya pemerintah tidak mengindahkan apa yang diusulkan oleh Muhammadiyah tidak akan segan-segan untuk mencabut keputusannya dalam rangka menerima izin usaha tambang itu. Itu pernyataan resmi. Dan karena itu kemudian pernyataan resmi ini tentu saja bukan main-main gitu. Karena apa? Karena setiap pernyataan itu membawa konsekuensi dan itu akan menjadi keputusan-keputusan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, penerimaan izin usaha pertambangan diarahkan kepada pengelolaan pertambangan untuk energi terbarukan. Sempat terjadi perdebatan begini, apakah kita tetap akan mengelola pertambangan berupa batu bara atau mineral-mineral lainnya yang kemudian diekstraksi menjadi pertambangan, atau yang lainnya. Nah di situ ada diskusi panjang, tetapi poin pentingnya adalah bahwa penerimaan izin usaha pertambangan itu dilakukan, diputuskan, dan kemudian nanti ketika pelaksanaan operasionalisasinya itu harus terus-menerus mengembangkan keadilan pertambangan, dan karena itu kemudian juga harus melahirkan satu upaya untuk melahirkan pertambangan berupa energi terbarukan itu. Nah ini sudah dibentuk timnya seperti kita tahu bersama, dan itu terdiri dari orang-orang yang insya Allah balance gitu. Mungkin ada menterinya pemerintah gitu, lain nggak apa-apa toh, menterinya pemerintah tapi wakil ketua PP juga gitu. Nah intinya mereka ini diberi peluang, diberi kesempatan untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah baiklah, ini sekarang tentang fatwa tarjihnya. Bagaimana fatwa tarjihnya itu? Nah fatwa tarjihnya
dikeluarkan sebagai fatwa nomor 077 garis miring I.1 garis miring F garis miring 2024, dikeluarkan pada tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Juli 2024, dengan judul fatwanya adalah pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat fatwanya di pembukaan saja, itu seolah-olah fatwa tarjih ini wis pokoknya terima aja gitu. Tetapi membaca fatwa tarjih ini harus secara keseluruhan. Nah, apa itu? Nah, ini isinya. Pertama, pertambangan, bahasa Arabnya at-ta'din, adalah aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi. Nah, sebagai proses aktivitas yang mengekstraksi mineral dari perut bumi, tarjih kemudian melihat itu sebagai bagian dari bidang muamalah, termasuk kategori al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara duniawiyah. Nah, kalau dalam perkara duniawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ai kama qala fima ma'nahu, beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, panjenengan semua itu langkung semerap, antum kalian semua, a'lamu lebih tahu, bi umuri dunyakum dengan perkara-perkara menyangkut dunia kalian. Yang contoh biasa dicontohkan itu yang tentang perang Khandaq itu, ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sabda panjenengan ini merupakan wahyu Allah atau pendapat? Karena dalam hal yang diusulkan Rasulullah adalah Rasulullah mengusulkan perang kota. Kalau perang kota itu di masyarakat jahiliyah waktu itu head to head, sementara jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan kafir Quraisy. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ini pendapatku. Nah, maka Salman kemudian mengusulkan, dulu dan sampai hari ini kalau di negaraku, di negeriku, kalau jumlah musuh lebih banyak dibandingkan kita, maka strateginya adalah strategi perang bertahan dan digali parit. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, ini lebih bagus. Nah, itu yang disebut dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum, termasuk soal pertambangan ini. Nah, tentang soal pertambangan ini, hukum asalnya seperti tadi di awal saya katakan adalah kebolehan. Kaidah usul fikihnya yang terkait dengan muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahatu, asal muasal hukum dari bidang muamalah atau al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara duniawiyah adalah al-ibahah, hatta yadullad dalil an tahrimihi, sampai kemudian dikeluarkan dalil untuk pengharamannya. Nah, maka pertambangan ini menurut fatwa tarjih adalah perkara muamalah, perkara duniawiyah yang asal muasal hukumnya itu boleh. Nah, kemudian yang kedua, ada dalil Al-Quran sebagai anjuran tentang aktivitas pertambangan. Misalnya di surah Al-Hadid ayat 25, Al-Anbiya 85, Saba 10-13. Ini sebenarnya tidak secara langsung menyangkut pertambangan, tetapi cerita tentang bagaimana upaya-upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk merawat bumi dan menciptakan aktivitas yang menguntungkan di dalam proses memanfaatkan bumi, itu justru dianjurkan oleh Al-Quran. Nah, termasuk kita harus bersabar dalam proses
mengelola bumi, dan bumi itu diberikan kepada orang-orang yang saleh, dan bagaimana Nabi Dawud itu memanfaatkan bumi dengan baik. Nah, itu semua adalah contoh-contoh anjuran di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dalam literatur fikih, ini yang ketiga, dalam literatur fikih termasuk putusan tarjih ke-20 di Garut, dijelaskan bahwa hasil tambang al-ma'adin, hasil tambang adalah salah satu objek zakat. Jadi mirip dengan emas ini. Jadi salah satu objek zakat. Nah, panjenengan kalau lihat orang-orang yang menambang batu bara itu langsung kaya mendadak itu. Banyak kekayaan-kekayaan yang kemudian diperoleh. Nah, sementara prosesnya itu, loh, itu gimana ya gitu, karena itu memang diekspor. Nah, tentu saja kemudian itu membutuhkan satu perspektif dan keputusan fikih yang menyangkut itu, dan karena itu kemudian termasuk fatwa tarjih, putusan tarjih adalah menyatakan bahwa pertambangan itu termasuk salah satu objek zakat. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting. Meskipun dalam keputusan konsolidasi nasional PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, penerimaannya itu dengan syarat, yaitu jika diberi kewenangan untuk dapat mengelola pertambangan yang ramah lingkungan, tidak merusak amanah, serta dapat memanfaatkan pengelolaan energi terbarukan yang berkeadilan, maka syarat ini menjadi poin penting dari penerimaan izin usaha pertambangan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di fatwa tarjih ini di beberapa poinnya itu ada beberapa hal yang memang juga dibahas di samping 4 poin ini, yaitu bahwa pertambangan itu pada umumnya memang banyak membuat kerusakan lingkungan. Dalam konsolidasi nasional itu juga beberapa wilayah yang terdampak langsung dari pertambangan seperti Kalimantan dan beberapa wilayah lain, Sulawesi, itu mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup keras, memberikan pernyataan-pernyataan yang memberikan pertimbangan kepada PP Muhammadiyah tentang pertambangan itu. Nah, karena yang mereka alami, hutannya menjadi gundul, tanahnya menjadi terkeruk secara dalam, banjir kemudian di mana-mana, dan seterusnya. Nah, itu ternyata memang aktivitas pertambangan banyak merusak lingkungan. Nah, tetapi itu kasuistis berdasarkan peristiwa-peristiwa pertambangan terdahulu, sehingga kemudian ketika ada informasi mengenai pertambangan-pertambangan yang akan datang, di mana pertambangan itu akan dialihkan kepada energi terbarukan, maka Muhammadiyah harus mengambil peran di situ. Bahasa yang sempat muncul waktu itu, Muhammadiyah loh, jangankan cuma ngelola tambang, kan banyak yang meragukan awalnya itu, apa bisa Muhammadiyah itu ngelola tambang? Apa bisa Muhammadiyah itu nanti dapat membuat pertambangan itu menjadi justru kebermanfaatan yang lebih luas? Jangan-jangan Muhammadiyah ini cuman mau diakali saja oleh pemerintah. Muhammadiyah ini jangan-jangan mau dikebiri oleh pemerintah daya kritisnya gitu. Nah, penerimaan Muhammadiyah itu tidak ada kaitan sama itu. Bahkan sebenarnya Muhammadiyah itu kalau diminta untuk ngurus negara ini juga bisa Muhammadiyah itu. Jangankan cuma tambang, negara ini bisa itu Muhammadiyah. Termasuk kemarin ini hal lain lagi rame-ramenya soal UKT, kenaikan UKT, dan PT negeri yang itu menjadi berholding. Ketika jumlah mereka 181 atau 187, jumlah kita PTM itu perguruan tinggi Muhammadiyah 177. Itu kan nggak terlalu jauh bedanya.
Nah, yang punya pemerintah itu biayanya semuanya dari pemerintah. Kita biayanya mandiri. Dan alhamdulillah di ranking internasional kita ranking, ada yang ranking 4, ada yang ranking 10. Jadi luar biasa. Kita masih bisa bersaing dengan kampus-kampus internasional. Nah, kampus-kampus negeri itu sama, tapi ada yang ranking 11, tapi biayanya mereka dari pemerintah gitu. Nah, artinya jangan ragukan Muhammadiyah. Muhammadiyah insya Allah akan menyalurkan energinya untuk itu, karena kebiasaan di Muhammadiyah itu amanah. Muhammadiyah dikasih wakaf sekian, pasti wakafnya itu nanti lebih berkembang. Muhammadiyah disumbang sekian, yang dilakukan lebih dari itu gitu. Jadi Muhammadiyah ketika diberi izin usaha pertambangan dan kemudian Muhammadiyah diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan itu, yang dalam prinsip seperti yang disebutkan oleh fatwa tarjih adalah yaitu berkeadilan dan terbarukan, ramah lingkungan, tidak merusak, tidak membawa mudarat. Nah, insya Allah Muhammadiyah bisa untuk melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga ada pertanyaan ke WA saya. Jadi pertanyaannya begini, saya lihatnya dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira apakah ada hubungannya antara izin pertambangan yang diberikan untuk ormas khususnya Muhammadiyah dengan upaya pembungkaman UU pembagian alat kontrasepsi bagi pelajar dan realisasi IKN? Begini, secara waktu itu nggak ada kaitannya, secara persoalan juga nggak ada kaitannya, termasuk IKN nggak ada kaitannya. Muhammadiyah tetap kritis untuk urusan IKN. Pernyataan-pernyataan dari Muhammadiyah tentang IKN juga kritis, termasuk untuk yang UU nomor 25 itu tentang apa? Tentang pembagian alat kontrasepsi untuk pelajar. Apa ada pernyataan resmi? Ada. Sekum, Sekretaris Umum Profesor Abdul Mu'ti itu sudah memberikan pernyataan resmi, dan itu hasil rapat. Pernyataan resminya adalah Muhammadiyah minta PP nomor 28 ya, sanes 25, minta PP nomor 28 tahun 2024 segera direvisi dan segera dicabut jika tetap tidak mengindahkan tentang persoalan kontrasepsi itu. Jadi sekali lagi Muhammadiyah akan tetap kritis. Nggak ada urusan Muhammadiyah itu nopo namine menerima izin tambang kemudian daya kritisnya menjadi bungkam, menjadi habis gitu. Termasuk lagi begini, Muhammadiyah itu tadi kan saya katakan di depan satu komando, kolektif kolegial. Jadi kalau satu orang misalnya mbalelo agak kesana gitu, itu mesti kena semprit. Dan karena itu, karena satu komando dan kolektif kolegial itu, Muhammadiyah benar-benar kontrolnya itu berjalan, kontrol organisasinya juga berjalan, termasuk untuk urusan misalnya kemarin yang lagi rame penarikan dana dari salah satu bank syariah yang hasil merger, meskipun katanya itu karena Muhammadiyah nggak dikasih komisaris gitu, komisaris atau komisaris nggak dikasih komisaris katanya gitu, nggak ada hubungannya sama komisaris. Justru yang kemudian diambil sebagai sikap oleh Muhammadiyah adalah karena selama ini Muhammadiyah itu mengusulkan 3 hal yang itu kemudian tidak pernah diindahkan oleh bank syariah itu. Yang pertama, mereka itu kan punya CSR. CSR-nya itu ya mbok untuk masyarakat yang betul-betul memang membutuhkan untuk pengembangan masyarakat kecil. Jangan CSR justru diberikan kepada orang yang sudah nggak butuh, justru kepada pengusaha, supaya pengusaha itu tetap pinjem lagi gitu. Itu kan nggak benar gitu. Nah, kemudian yang juga diusulkan Muhammadiyah adalah
dana pinjaman lunak itu juga jangan diberikan kepada pengusaha besar aja. Loh, syariah itu dibuat sebagai bank berlabel syariah, tujuannya kan untuk pengembangan masyarakat secara luas, utamanya kaum mustad'afin, kaum yang lemah. Nah, ekonomi yang dikembangkan oleh kaum yang lemah itu diantaranya adalah usaha mikro, kecil, menengah. Lah ini UMKM ketika minta pinjaman ke situ, mengajukan pinjaman itu dipersusah, dipersulit begitu. Dan itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Nah, dan poin yang ketiga adalah Muhammadiyah ini ketika ingin membangun kerjasama dan privilege kerjasama itu juga tidak diindahkan. Padahal amal usaha Muhammadiyah baik di bidang kesehatan ataupun pendidikan itu dana-dananya semuanya di situ. Bayangkan dana kita di situ menurut informasi hampir 20-an triliun. Hampir 20-an triliun. Nah itu kalau pengusaha, apalagi nuwun sewu, yang agak berkulit kuning itu gampang sekali dikasihnya. Nah ini bank syariah ini, kok gampang ngasihnya gitu. Lah sementara kita itu dalam prosesnya kadang-kadang dipersusah juga, dipersulit juga. Termasuk akhirnya dalam proses penarikan ini kan mereka kelimpungan juga. Kelimpungannya adalah kita misalnya tarik 10 miliar gitu, itu paling direalisasikan cuman hampir separuhnya, nggak nyampe separuhnya, tapi tetap kita tagih terus ini, karena memang kita akan alihkan kepada bank-bank lainnya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, inilah bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sejak awal, sejak berdirinya bekerja untuk republik ini, bukan hanya untuk Muhammadiyah itu sendiri, tetapi untuk republik ini. Muhammadiyah tahun 1912 berdirinya, mendahului republik ini berdiri, dan sejak saat itu Muhammadiyah justru berjibaku dalam proses kemerdekaan. Ini mumpung 17 juga. Dan karena itu Muhammadiyah itu benar-benar concern untuk republik ini. Jadi jangan pernah curigai Muhammadiyah, jangan pernah anggap Muhammadiyah enteng, jangan pernah remehkan Muhammadiyah. Muhammadiyah sekali bekerja itu insya Allah untuk kepentingan bersama. Bahkan termasuk misalnya masjid-masjid Muhammadiyah itu benar-benar untuk umat, benar-benar untuk umat. Di beberapa tempat, termasuk di tempat-tempat di mana lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah itu banyak non muslimnya, justru di situ menerima dengan baik dan tidak melakukan proses misi keislaman, tidak, tetapi mengajarkan akhlak islami, mengajarkan kesantunan, bahkan menyediakan guru-guru untuk yang non muslim itu, karena memang seperti itu amanatnya gitu. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah taat pada keorganisasian, Muhammadiyah taat kepada aturan, dan Muhammadiyah insya Allah punya keputusan-keputusan yang jernih tentang republik ini dan bagaimana Muhammadiyah itu mengelola dirinya dalam kaitan dengan republik ini. Paling terakhir, karena sudah mau isya, mohon untuk urusan pertambangan ini percayakan kepada tim yang sudah dibentuk oleh PP Muhammadiyah. Insya Allah mereka akan bekerja maksimal, dan kerja maksimal yang akan mereka lakukan itu insya Allah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan sekedar untuk kepentingan Muhammadiyah. Ngoten nggih? Saya kira sudah cukup, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini slide yang paling kita tunggu-tunggu, penutup. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan mendengarkan. Akhirnya nasrun minallah fasun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian yang terus